pembunuhan berencana, dan yang kedua adalah soal informasi dan juga transaksi elektronik yang disangkakan ataupun juga didakwakan terhadap terdakwa Ferdy Sambo, sehingga Ferdy Sambo ini juga dikenakan dua pasal tersebut yang mengakibatkan ia akan dijatuhkan ataupun juga diberikan hukuman berupa penjara seumur hidup. Sementara istrinya yakni Putri Chandrawati yang juga berperan dalam pembunuhan berencana ini juga dikenakan yakni hukuman berupa penjara selama 8 tahun. Dan tentunya kami sangat menantikan bagaimanakah hasil akhir dari babak akhir perjalanan dari sidang Ferdy Sambo terkait dengan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Nofriansah Huta Barat. Kendati demikian, hari ini diagendakan ada ibunda dari Brigadir J yang tiba, namun saat ini juga kami belum melihat adanya ibunda tiba di kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fani. Baik, tentunya kita semua akan menantikan pembacaan vonis bagi terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati hari ini. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia, Clarissa Aradia, atas laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo CS tinggal menunggu pembacaan vonis hakim. Dan ini adalah bagian akhir dari rangkaian panjang yang sudah dimulai sejak Oktober 2022 lalu. Kedua belah pihak, baik terdakwa juga jaksa penuntut umum, sudah memaksimalkan kesempatan yang ada beradu fakta dan bukti di persidangan. Kini giliran majelis hakim yang menentukan nasib hukum bagi kelima terdakwa. Sudah bersama saya di studio Kamarudin Simanjuntak yang merupakan kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua. Selamat pagi Bang Kamarudin, apa kabar, sehat? Selamat pagi, puji Tuhan sehat. Selamat pagi juga buat pemirsa CNN dimanapun berada ya. Ya, baik. Sudah hari ini nih Bang, pembacaan vonis bagi terdakwa yang akan dimulai bagi terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kalau kita melihat Bang, perjalanan kasus ini sejak Oktober 2022. Sejak Juli. Betul, sejak Juli dan puncaknya hari ini. Bagaimana kemudian Bang Kamarudin ini menyimak persidangan, utamanya fakta-fakta persidangan yang muncul dalam rangkaian yang cukup panjang ini, Bang Kamarudin? Walaupun terkesan melelahkan selama kurang lebih 8 bulan, tetapi saya harus katakan ini adalah kemenangan rakyat. Kenapa kita sebut kemenangan rakyat? Karena ini akan menjadi tonggak sejarah bagaimana seorang polisi dengan pangkat tertinggi yaitu Irjen Pol Ferdy Sambo bisa kita jerat dengan hukum, di mana selama ini kalau pelakunya itu dari kalangan pemerintah atau pejabat hampir tidak pernah terungkap melakukan kejahatan kepada rakyat. Tetapi ini bisa terungkap berkat pertolongan Elohim, didukung juga oleh para media yang begitu luar biasa, pagi, siang, sore, malam memberitahukannya. Walaupun awalnya penyidik Bareskrim Polri berpihak kepada Ferdy Sambo, tetapi berkat kekuatan ilahi didukung oleh media dan doa daripada 270 warga negara Indonesia, khususnya para mak-mak setanah air baik di dalam maupun luar negeri, akhirnya perkara ini bisa kita bongkar sekalipun belum semua pelakunya menjadi tersangka. Dan harapan kita majelis hakim bisa menangkap sinyal ini dan memberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya agar tercapai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya, begitu. Iya, hari ini kan pembacaan vonis nih Bang. Betul. Nah, untuk dua terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, di mana kita tahu sebelumnya jaksa penuntut umum memberikan tuntutan kepada Ferdy Sambo adalah hukum pidana seumur hidup. Betul. Dan juga kepada terdakwa Putri Chandrawati hukuman pidana penjara 8 tahun. Bagaimana menurut Bang Kamarudin? Apakah nanti dalam pembacaan vonis ini majelis hakim akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi kedua terdakwa ini, Bang? Baik. Harapan keluarga memang majelis hakim akan memberikan hukuman maksimal. Alasannya, pertama dilihat dari kualitas kejahatannya, yaitu melakukan pembunuhan terencana dengan berbagai skenario-skenario yang melelahkan. Yang kedua, dia merusak citra Polri, bahkan merusak citra pemerintahan Jokowi. Yang berikutnya, dia membohongi atau ngeprank Presiden, MPR, DPR, kepolisian, kemudian Propam, kemudian Kompolnas, kemudian komisi-komisi lain seperti Komisi Perempuan LSPSK, kemudian Jaksa Agung, Mahkamah, semua dibohongi, bahkan seluruh masyarakat Indonesia dibohongi, bahkan Tuhan pun dibohongi sama dia walaupun tidak bisa. Jadi menurut saya dilihat dari segi kualitas kejahatannya, dia pantas dihukum dengan hukuman maksimum.
terutama PC. PC ini kan trigger atau pemicu atau penyebab terjadinya semua permasalahan ini. Maka hukuman kepada PC harusnya jauh lebih berat dibanding semuanya. Oke. Kalau siapa namanya Ferdy Sambo ini kan hanya efek atau akibat atau dampak daripada informasi yang keliru yang dibuat oleh PC, di mana PC menggoda Joshua karena birahinya tidak tersalurkan, lalu dia memfitnah Joshua sehingga Ferdy Sambo mengira bahwa informasi dari PC itu benar, padahal ini semua adalah hanya tipu-tipu daripada PC. Kemudian ada juga peran Kuat Ma'ruf atas perintah PC mengambil pisau dan mengancam membunuh Joshua. Joshua pergi keluar, dia tidak mau melayani. Kemudian Ricky Rijal juga mau diperintah oleh PC melucuti senjata Joshua, padahal Joshua adalah korban mau dibunuh oleh Kuat Ma'ruf. Nah, kemudian senjatanya Joshua dilucuti, tetapi Kuat Ma'ruf bebas membawa pisau dari Magelang ke Jakarta. Kemudian dirancang pembunuhan di rumah Saguling, di mana PC berperan atau merancang bahwa dia akan memakai baju yang menurut dia seksi. Walaupun kita lihat dia sudah nenek-nenek, tapi dia merasa seksi, merasa cetar, kan begitu ya. Kemudian dia mengatakan bahwa dia karena berpakaian seksi, maka Joshua nafsu kepada dia, dia perkosa, padahal Joshua jaraknya 20 meter ada di taman. Tidak mungkinlah jarak 20 meter dari taman ke kamar bisa memperkosa. Makanya saya bilang, mungkin diduga, mohon maaf, alat kelamin Joshua masuk dari celah-celah pintu, jendela itu bisa masuk ke dalam. Tapi kan tak mungkin, itu kan hanya halusinasi. Makanya waktu itu saya bilang, periksa PC ini jangan-jangan dia pakai narkoba yang sangat berat atau sangat banyak sehingga halusinasinya nggak habis-habis. Demikian juga misalnya siapa Ferdy Sambo, dia juga awalnya berbohong, dia bilang dia lagi PCR. Dia tidak ada di tempat. Padahal saya katakan dia ada di tempat, periksa handphonenya, periksa call data recordnya, periksa PCR-nya, peduli lindunginya, semua saya suruh periksa. Ternyata dia bilang petir. Saya bilang periksa CCTV dari Subdit 4 Pidum Polri. Nah, atas nama AKP Irfan, saya bilang. Awalnya orang selalu mengira saya kan berhalusinasi, bahkan ada Patra MJ mengatakan saya ahli nujum, ahli sihir, karena semua saya tahu, kan begitu ya, perbuatan-perbuatan mereka. Tetapi pada akhirnya penyidik Polri atas desakan masyarakat, atas gerakan daripada Elohim, akhirnya penyidik Polri suka tidak suka akhirnya mau mem-BAP klien saya, yaitu melakukan BAI, sebetulnya tidak pernah BAP, tapi BAI-nya langsung dirubah menjadi BAP. Jadi hanya dimintai keterangan sekali. Inilah perkara paling ajaib. Saksi saya ajukan 11 orang, ditambah saya 12 orang. Belum pernah di BAP, tidak ada berita acara tambahan. Sama sekali itu, Bang? Sama sekali tidak. Hanya pernah sekali di BAI pagi, sore langsung dirubah sampulnya menjadi Pro Justisia. Jadi hanya sampulnya yang dirubah jadi BAP. Tetapi perkara bisa lolos sampai ke pengadilan. Ini perkara ajaib. Bahkan bukti-bukti kita suplai ke penyidik. Penyidiknya bawa bukti kita entah ke kamar mandi atau ke toilet, sejam kemudian balik. Mohon maaf Bang, pemimpin kita atau pimpinan kita tidak mau terima, katanya. Artinya kita berusaha membuktikan dalil kita pun bukti-bukti selalu ditolak. Kita berikan di pengadilan pun seperti sendal yang berdarah, sepatu yang berdarah dan sebagainya, baju-baju yang berdarah, itu pun masih ditolak. Artinya apapun putusannya, saya tetap mengatakan bersyukur. Bersyukur karena ada campur tangan ilahi dalam perkara ini. Oke, tadi menarik statementnya Bang Kamarudin menyebut kasus ajaib begitu. Kasus ajaib. Kasus ajaib. Nah, kalau melihat perjalanannya nih Bang, apalagi posisi kasus ini yang begitu besar sekali mendapatkan perhatian dari masyarakat begitu. Bagaimana kemudian Bang Kamarudin melihat posisi kasus ini, utamanya terkait bagaimana kemudian reaksi publik, kemudian nama institusi Polri yang tercoreng akibat kasus ini tentunya, dan banyak sekali aparat kepolisian yang juga ikut terseret Bang dalam kasus ini. Kenapa saya katakan ini kasus ajaib? Saya belum menjadi penasihat hukum. Ketika saya lembur di kantor jam 2 pagi, saya menulis di Facebook, sampai sekarang belum saya hapus. Tulisannya begini, polisi menembak polisi di rumah pejabat utama polisi. Mudah-mudahan bukan urusan wanitanya polisi. 5 menit kemudian langsung ada yang komen bernama Sangga Sianturi, itu korbannya Joshua Huta Barat beremo tulang, karena mamanya Joshua Simanjuntak, maka jadi bere saya. Maka saya katakan ini pembunuhan terencana.
Saya belum bertemu dengan Joshua, belum pernah bertemu dengan ibunya, orang tuanya, saudaranya. Saya sudah yakin itu pembunuhan terencana. Maka saya katakan, gali kuburnya, otopsi ulang, visum et repertum ulang, ini pembunuhan terencana. Tetapi mereka mengatakan, ini katanya tembak-menembak karena memerkosa. Itu bohong, tidak benar. Lakukan saja yang saya minta. Maka besoknya mereka langsung menelepon saya. Mereka dalam arti Sangga Sianturi bersama orang tua Joshua atau ayah ibunya. Awalnya ayah Joshua itu tidak percaya. Ya. Bagaimana cara melawan jenderal, bagaimana cara melawan institusi, melawan negara. Itu saya bilang, hilangkan dari pikiran kamu. Kita tidak sedang melawan Polri, tidak sedang melawan negara. Tapi kita memperbaiki negara, memperbaiki pemerintah, memperbaiki kepolisian. Kemudian yang percaya itu hanya ibunya Joshua. Dia bilang, semua benci kami. Polisi benci kami. Anak kami dikatakan memperkosa. Anak kami katanya terbunuh karena tembak-menembak. Saya katakan tidak benar. Itu korban pembunuhan terencana. Maka ibu Joshua mengatakan, itu maksudnya manggil saya adalah utusan Tuhan. Saya percaya sama itu katanya. Oke, kalau begitu nanti saya buatkan kuasa, saya akan bela kalian. Lalu mereka mengeluh tidak punya uang untuk membayar pengacara. Saya tidak butuh uangmu. Jangan karena tidak ada uang, tidak ada kepastian hukum dan keadilan. Lalu kemudian mereka mengeluh, bagaimana nanti kalau melapor di Jakarta kami nggak punya ongkos, nggak punya biaya hotel dan pesawat. Saya bilang saya biayai. Kemudian dikatakan bagaimana makan kami, semua makannya saya bayar. Ya. Dan saya taruh di hotel bintang 5. Jangan sampai ragu tentang itu. Kemudian ayah Joshua bertanya lagi, bagaimana kalau terjadi penggalian kubur? Dokter terlibat, siapa yang biayai? Saya bilang saya siapkan semuanya. Kamu hanya katakan yang benar saja kepada penyidik nanti dan kepada dokter, itu saja. Semuanya saya tanggung. Jangan sampai keadilan, kepastian hukum maupun kemampatannya tidak tercapai hanya karena soal uang atau soal kekuasaan. Cukup berdoa saja gitu. Maka mereka pun pada akhirnya menandatangani surat kuasa yang saya siapkan segera setelah itu. Dan saya diberikan waktu untuk membentuk tim. Maka saya bentuklah tim dalam waktu 1 kali 24 jam. Kemudian dalam menangani perkara ini ada unsur natural, ada juga unsur supranatural. Kami berapa kali diserang oleh kuasa-kuasa goib, diduga kiriman orang-orang tertentu yang tidak suka perkara ini terungkap. Sampai teman saya celaka. Awalnya yang diserang saya tapi tidak mempan. Dengan cara mengiring kucing hitam hari pertama, kucing putih hari kedua, tetapi kucingnya sangat besar sebesar harimau menduduki mobil saya di depan kantor saya. Tetapi begitu saya kejar, di dalam doa hilang tanpa bekas. Demikian juga kucing putih. Tetapi teman saya ada menjadi korban, yaitu Johnson Panjaitan, sakit tepar 3 bulan. Kemudian Martin 1 jam ditakut-takuti di hotel bintang 5, mejanya terangkat. Kemudian Johannes matanya robek dicakar di dalam hotel, padahal hotelnya tertutup bintang 5. Kemudian rekan saya Dr. Nelson kakinya patah, cuma jalan biasa di halaman rumah. Nah, dan lain-lain dan seterusnya. Artinya di sini ada kuasa kegelapan bermain. Tetapi saya katakan ini kuasa ilahi turut campur karena kita semua bisa selamat. Dan akhirnya Ferdy Sambo dan kawan-kawan bisa kita bawa ke meja persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan ini juga tidak terlepas daripada dukungan seluruh masyarakat Indonesia yang setiap hari membuat TikTok, membuat berita, membuat tanggapan. Tidak lelah-lelahnya mereka. Bahkan anggaran susu, anggaran telur anak-anaknya dibeli untuk membeli pulsa supaya mereka bisa menonton drama Ferdy Sambo ini dengan skenario yang berganti-ganti. Dan pada akhirnya sampai juga ke meja persidangan. Di meja persidangan pun mereka masih berusaha membuat obstruction of justice. Kemudian menghina persidangan dengan mengatakan bahwa dalam pembunuhan terencana ini yang dibahas justru pemerkosaan, pelecehan. Padahal laporan mereka sudah kita patahkan dan sudah SP3 di Polres Jakarta Selatan. Ketika kita patahkan semua argumentasinya di Polres Jakarta Selatan, salah satu pengacaranya mundur, yaitu Patra MJ. Tetapi pengacara lain justru ikut-ikutan skenario Ferdy Sambo dan PC, pindah ke Magelang. Kemudian di tanggal 4, kemudian pindah ke tanggal 7. Pokoknya mereka ini seperti anak kecil yang sedang bermain. Tidak cukup satu dalil, tapi dalilnya itu berganti-ganti terus dan tidak punya rasa malu. Maka itulah kualitas kejahatan yang sangat jahat sampai menyeret 97 anggota Polri. Mereka tidak peduli dengan 97 itu, mereka punya keluarga, punya anak-anak,
Mereka tidak memikirkan masa depannya, ya, masih banyak yang polisi muda yang harusnya masa depannya cerah, tetapi dikorbankan oleh Perdi Sambo itu. Maka menurut saya Perdi Sambo ini dan Putri Chandrawati ini layak dihukum seberat-beratnya. Tetapi tidak dengan Barada Richard Eliezer. Walaupun Barada Richard Eliezer itu awalnya memang ikut skenario itu, tetapi pasca saya tegur berkali-kali. Saya tegur melalui rekan Nahok Silitonga, saya tegur melalui Doi Lipa, saya tegur melalui siapa itu? Talapesi. Akhirnya dia memilih kebenaran, karena kebenaranlah yang memerdekakan, dan dia meninggalkan janji dapat bonus 1 miliar itu. Inilah perkara keajaiban, karena kebenaran pada akhirnya menang. Baik, kita tahan sebentar Bang Kamarudin, kita akan jeda dulu. CNN Indonesia Breaking News akan kembali usai jeda berikut. CNN Indonesia Breaking News. Ya, kita akan melanjutkan bincang-bincang dengan Bang Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua. Bang Kamarudin, tadi sebelum kita jeda, Abang menyebutkan berkomunikasi yang sangat baik begitu ya dengan keluarga almarhum Yosua. Bagaimana ini jelang vonis? Kemarin kita dapat informasi juga bahwa keluarga akan menyaksikan begitu ya pembacaan vonis hari ini. Komunikasi dengan keluarga almarhum Brigadir Yosua jelang vonis ini seperti apa, Bang? Komunikasi kami sangat baik, bahkan di minggu atau 2 minggu yang lalu saya katakan datang ke Jakarta untuk menyaksikan, saya siapkan tiket dan hotelnya. Tetapi rupanya rekan saya Martin diduga memberikan izin difasilitasi oleh salah satu stasiun TV nasional. Mereka sudah lebih dulu menyiapkan tiketnya dan akomodasinya. Jadi ya seperti itu, tetapi sampai dengan tadi pagi kami masih komunikasi, bahkan tadi malam juga komunikasi melalui video call dengan Ibu Joshua. Demikian juga dengan keluarganya di Jambi juga saya katakan supaya pada datang ke Jakarta, saya siapkan tiket dan pesawatnya pulang pergi, kan begitu. Demikian juga kekasih daripada almarhum kami juga komunikasi, yaitu Pera. Karena Pera ini perannya sangat besar. Tanpa ada bukti kita temukan di handphone Pera, perkara ini juga nyaris tidak akan mungkin bisa terungkap, karena dari handphone Pera itulah saya temukan rekaman elektronik bahwa dia ternyata sudah dirancang untuk dibunuh sejak tanggal 19 Juni 2022 yang lalu. Kemudian berlanjut tanggal 21 Juni 2022 yang lalu, kemudian terakhir ancaman itu yang lebih dahsyat lagi 7 Juli 2020 yang lalu. Dari rekaman itulah berhasil saya ungkap fakta-fakta, dan handphone daripada Pera inilah yang berusaha terus untuk dikuasai oleh penyidik Barreskrim Polri sampai mendatangkan dari pihak cyber Polri. Tetapi saya tidak mau berikan kalau tidak ada jaminan bahwa perkara ini terungkap. Maka saya minta harus ada surat penyitaan dari pengadilan supaya serius. Saya tidak mau hanya diganti saja dengan handphone baru. Karena kita tahu handphone Joshua juga sampai dengan detik ini tidak terungkap di mana atau siapa yang menyimpan. Tetapi saya menggunakan metode aplikasi, semua isinya telah dihapus oleh putri atau suruhannya atau oleh Perdi Sambo. Nah, itu juga handphonenya, laptopnya pun tidak ketemu juga sampai dengan detik ini. Itu juga yang membuat saya semakin yakin bahwa ini tidak ada hubungannya dengan pelecehan dan atau pemerkosaan ataupun perselingkuhan. Kalau ini pemerkosaan, untuk apa Perdi Sambo maupun Putri maupun teman-temannya melakukan penghapusan kepada seluruh handphone dan laptop daripada Joshua? Bukankah korban memerlukan bukti sekiranya Putri Chandrawati adalah korban, tetapi dia menghilangkan CCTV di Magelang, kemudian menghilangkan CCTV di Duren 3 maupun di di Saguling, kemudian menghilangkan bukti-bukti lain, merusak dan sebagainya. Ini menandakan bahwa ada peristiwa yang lebih besar yang belum terungkap sampai sekarang, yaitu transaksi judi online 155 triliun yang saya minta diaudit oleh BPK dan atau oleh auditor internasional setara PricewaterhouseCoopers atau Ernst & Young dan sejenisnya, kemudian melibatkan juga auditor dari BPK dan BPKP supaya terungkap.
Apa sebenarnya permainan mafia di negara kita ini? Mengapa Jokowi selaku presiden tidak tahu ada permainan mafia 155 triliun baru dari satu konten saja, itu konten judi. Demikian juga mengapa Kepala BIN tidak tahu, mengapa Kapolri tidak tahu, mengapa hanya Kamarudin Simanjuntak yang tahu tentang besarnya angka perputaran judi online oleh para mafia di negara ini. Apakah negara ini kita biarkan rontok oleh para mafia? Belum lagi dari prostitusi, belum lagi dari miras, belum lagi dari narkoba dan sebagainya. Mau kita biarkan atau tidak? Nah, inilah kesempatan atau momen yang besar. Rakyat harus bangkit memperbaiki negara ini. Jangan biarkan saya sendirian memperbaiki negara ini. Karena tugas kita bersama merawat dan menjaga negeri kita ini. Negeri para leluhur kita ini. Yang sudah diberikan dengan darah dan keringat oleh para the founding fathers dari Indonesia ini. Jangan kita biarkan dirampok oleh para mafia dengan cara menguasai petinggi-petinggi negara ini dan menguasai mereka melalui pengusaha-pengusaha. Oleh karena itu, tugas kita bersama merawat dan menjaga negara ini. Ayo dong, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rute, mari kita rawat negara kita ini. Jangan kita biarkan mafia. Itu selalu saya bilang, kalau saya jadi Presiden RI, misalnya terpilih nih, ini berangan-angan misalnya. Tugas pertama saya adalah memberantas mafia. Mengusir mafia Indonesia dan mengambil hartanya lalu membagi-bagikannya ke rakyat. Karena mafia lah yang bikin kita sengsara. Mereka merampok bertriliun-triliun membawa ke luar negeri. Hanya memberikan 1-2 rupiah atau hanya 1% aja kepada pejabat kita. Dan mereka para mafia menjadikan pejabat kita itu bagaikan ayam. Ayam yang diperlakukan seperti ayam dan jagung. Jagung dilempar ke kiri, pejabat ke kiri. Jagung dilempar ke kanan, pejabat ke kanan. Jagung ditaruh di kaki, pejabat matok-matok dibawa para mafia itu. Artinya sebegitu rusaknya negara kita ini akibat para mafia ini. Makanya bertriliun-triliun uang kita dirampok begitu saja, baik melalui BLBI maupun melalui transaksi lainnya. Berarti Bang Kamarudin mengatakan bahwa sebenarnya dalam kasus ini ada hal yang lebih besar. Ada yang belum terungkap. Makanya saya bilang, audit dong, jangan hanya dibubarkan, tetapi Kapolri atas nama Listio Sigit hanya membubarkan Satgasus Merah Putih. Bagaimana Satgasus Merah Putih ini bisa menjadi pasukan elit di kepolisian dengan dana non-budgeter? Kita tahan sedangkan bikin acara sunatan aja perlu dana, ulang tahun aja perlu dana. Bagaimana ini Satgas Merah Putih menjadi organisasi paling elit di kepolisian tanpa dana dari pemerintah? Dari mana dananya? Kita tahan dulu Bang sejenak. Kita akan segera bergabung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melihat bagaimana kemudian persiapan dari sidang vonis Verdi Sambo dan Putri Chandrawati di sana. Kita akan segera bergabung dengan koresponden kami, koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari. Selamat siang Teddy, pantauan terkini seperti apa situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pagi ini? Jika sebelumnya ARA mengatakan bahwa terdakwa Verdi Sambo sudah hadir, bagaimana? Apakah keluarga Brigadir Yosua sudah tiba di sana? Pantauan Anda, Teddy. Selamat pagi menjelang siang, Farhanisa. Kalau berbicara mengenai situasi terakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang informasi yang kami dapatkan sejauh ini masih terdakwa Verdi Sambo yang sudah tiba di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara satu orang terdakwa lainnya, yakni istrinya Verdi Sambo, Putri Chandrawati, memang belum dihadirkan di tempat ini. Ini mungkin juga karena terkait jadwal agenda sidang. Informasi yang kami dapatkan dari pihak Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang pertama akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh majelis hakim adalah terdakwa Verdi Sambo. Kami melihat memang situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini lebih ramai daripada biasanya, baik pengunjung termasuk jumlah satuan pengamanan yang ikut mengamankan dan juga memberi pengawasan kepada seluruh pengunjung, termasuk memberi pengawasan kepada para awak media. Kalau membandingkan dengan hari-hari sebelumnya, Farhanisa, seperti misalnya pagi ini ketika saya akan mencoba masuk ke gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami termasuk awak media dan pengunjung lainnya wajib diperiksa satu persatu, dilakukan cek body, selain seluruh tas juga harus dicek secara manual dan juga dimasukkan ke dalam alat X-ray, baru kami kemudian boleh diizinkan masuk ke dalam area sekitar ruang persidangan. Dan sampai saat ini ruang sidang juga belum dibuka pintunya untuk para awak media dan pengunjung karena
memang diinformasikan akan dibuka 15 menit sebelum sidang berjalan, dan informasinya bahwa sidang akan mulai digelar 9.30 waktu Indonesia Barat. Apakah kemudian tepat nanti dilaksanakan 9.30 atau memang ada alasan lain yang akan menunda atau waktunya tidak tepat di jam 9.30, tentu kita akan melihat. Dan tadi juga selain terdakwa yang sudah hadir, kuasa hukum dari terdakwa juga sudah ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara para jaksa penuntut umum juga sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan sekitar 15 menit yang lalu satu persatu majelis hakim juga sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Kita tahu bersama bahwa hari ini boleh dibilang hari final untuk dua terdakwa dari dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Hari ini dua terdakwa dari 5 orang terdakwanya, masing-masing Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis yang akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kalau melihat proses jalannya persidangan, kita tahu bahwa sidang bagi para terdakwa perkara dugaan pembunuhan berencana ini masuk di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Oktober 2022 dan masuk di masa vonis hari ini, Februari 2023. Itu artinya kurang lebih perjalanan penanganan kasus di persidangan selama 5 bulan. Itu belum kita menghitung di luar penanganan kasus di awal, Farhanisa. Di bulan Juli 2022 kasus ini mulai mencuat kematian Yosua dan baru mulai masuk di persidangan pada Oktober 2022, artinya 3 bulan baru kemudian masuk. Dan jika diakumulasikan total penanganan kasus kematian Yosua sejak awal mulai diselidiki oleh tim penyidik Bareskrim Mabes Polri kemudian dilimpahkan ke persidangan, total perjalanan penanganan kasus kematian Yosua baik penanganan awal oleh tim penyidik Bareskrim Mabes Polri dan juga di persidangan ini kurang lebih selama 8 bulan lamanya. Tentu publik akan menunggu, kita akan menunggu apa vonis yang akan diputuskan, yang akan dipilih oleh para majelis hakim untuk terdakwa yang akan menjalani sidangnya hari ini, baik Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Farhanisa. Baik, tentunya kita semua juga akan menantikan seperti apa vonis yang akan dibacakan bagi terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari atas laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas. Dan CNN Indonesia Breaking News akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. CNN Indonesia Breaking News. Breaking News. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Breaking News dan kita akan melanjutkan bincang-bincang dengan Bang Kamarudin Simanjuntak. Bang, kalau kita kembali berbicara mengenai vonis, tadi di awal kita sempat menyebutkan bahwa Bang Kamarudin mengatakan harapannya untuk terdakwa Putri Chandrawati khususnya vonisnya akan lebih berat dari tuntutan JPU begitu. Kira-kira apakah memungkinkan Bang hal ini terjadi? Nanti vonis lebih berat dari tuntutan JPU yang dibacakan waktu itu? Sangat memungkinkan. Kenapa memungkinkan? Karena hakim itu kan dalam memberikan vonis itu dia bebas dan mandiri, tidak terikat kepada tuntutan. Artinya hakim bisa memutuskan lebih berat, disebut dengan ultra petita. Jadi walaupun tuntutan jaksa misalnya ringan-ringan kepada mereka ini, tetapi hakim sebagai wakil Tuhan wajib memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Disebutlah itu living law, apakah itu menyangkut hukum adat misalnya, atau menyangkut misalnya usulan-usulan atau sahabat para pengadilan, di mana ini sangat menyita perhatian dan publik mengharapkan dia dihukum sangat berat karena tidak ada penyesalan dan pertobatan, tetapi malah membuat fitnah-fitnah, yaitu memfitnah orang mati, itu kan kejahatan, melanggar pasal 320 gitu ya. Maka hakim bisa mengeluarkan putusan yang jauh lebih berat. Baik, Bang Kamarudin, kita tahan sejenak. Kita akan sama-sama melihat situasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana saat ini terlihat sudah ada pergerakan dan dikabarkan salah satu terdakwa yakni Putri Chandrawati yang hari ini juga akan dibacakan vonisnya oleh majelis hakim, dikabarkan akan tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita lihat para awak media juga sudah bersiap-siap. Pengamanan juga terpantau.
Dan kita melihat situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat ini, jika di informasi sebelumnya Jaksa Penuntut Umum sudah tiba dan kita sama-sama melihat salah satu terdakwa Putri Chandrawati memasuki Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 9:14 waktu Indonesia Barat, di mana sebelumnya dari rekan kami, Clarissa Aradia di lapangan menyebut bahwa terdakwa Ferdy Sambo sudah terlebih dahulu begitu tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti jalannya sidang pembacaan vonis hari ini. Dan kita akan kembali ke Bang Kamarudin Simanjuntak. Bang, kita lihat terdakwa salah satunya, kedua terdakwa maksud kami sudah tiba. Ya, pasangan suami istri Pak Sutri. Pak Sutri ini sudah tiba, persidangan akan segera dimulai. Nah, kalau kita tadi melanjutkan pembicaraan mengenai vonis begitu yang mungkin akan lebih besar. Apa saja kemudian faktor yang bisa menyebabkan vonis ini jatuhnya nantinya lebih besar dari tuntutan? Faktor yang bisa menjerat Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo lebih besar, pertama pembunuhan itu terencana. Yang kedua, menghilangkan bukti atau merusak barang bukti. Yang ketiga, obstruction of justice, menyeret begitu banyak polisi-polisi lain jadi korban. Yang keempat, membohongi seluruh masyarakat Indonesia termasuk pemerintah maupun rakyatnya. Yang berikutnya, melakukan korupsi atau pemberian gratifikasi baik kepada polisi di bawahnya maupun kepada atasannya maupun kepada lembaga lain. Terbukti LPSK menolak. Terbukti juga Ricky Rizal juga menerima, yaitu berupa handphone dan janji 500 juta. Demikian juga Kuat Ma'ruf dan sebagainya. Jadi artinya kejahatannya ini sudah sangat luar biasa. Saya tidak paham berguru di mana dia melakukan kejahatan. Jadi inilah alasan-alasan pemberat bahwa dia bisa dihukum berat. Yang berikutnya adalah dia tidak menyesali perbuatannya dan terus membuat skenario-skenario lain untuk menghindar dari jerat hukum. Padahal seandainya dia mau memenuhi apa yang saya inginkan waktu itu saya tawarkan, cukup menyesali perbuatannya, meminta maaf kepada keluarga dan berjanji tidak mengulangi lagi, saya akan pertemukan kepada kepada keluarga dan saya minta keluarga memaafkan. Seperti halnya yang dialami oleh Barada Richard Eliezer karena dia menyesali perbuatannya dan berlutut di pengadilan di samping saya kepada orang tua Joshua dan berjanji tidak mengulangi dan dia berjanji untuk membongkar perkara ini, maka saya minta orang tuanya datang dari Mapanget, demikian juga orang tua Joshua, saya pertemukan tanggal 26 Desember 2022 di restoran Baku Sayang, supaya mereka baku sayang sampai tua dan sejak saat itu selesai sudah permasalahannya. Itu yang saya harapkan dan yang saya tawarkan pertama kali kepada Ferdy Sambo supaya dia menyesali dan tidak terlalu banyak korban. Kapan itu ditawarkan waktu itu, Bang? Waktu itu saya tawarkan melalui media di bulan Juli 2022, Agustus 2022. Tetapi yang merespon hanya Barada Richard Eliezer. Oke, berarti di awal perjalanan kasus awal perjalanan ya? Terus saya tawarkan. Karena waktu itu begitu banyak teman-teman dia jenderal-jenderal datang melobi saya, menawarkan hal-hal yang besar, tetapi saya tidak mau. Saya bilang buka dulu kasusnya, luruskan perkaranya, siapa pelaku, siapa korban, siapa saksi. Tetapi itu tidak mereka lakukan, justru selalu berharap supaya saya menerima hadiah atau janji yang akan mereka berikan. Tapi saya tidak punya sejarah dari leluhur saya sebagai pengkhianat. Saya bilang saya ditawari 100 miliar aja dulu pernah ketika saya buka IKTP Alkes Sambalang, saya tidak menerima. Bahkan jabatan pun juga ditawarkan, saya tidak mau terima. Tapi kalau perkaranya diluruskan, ketahuan siapa pelakunya, saya baru terima. Soal nanti ada GC, RG maksudnya restoratif justice, itu soal lain. Nah, jadi putusan hakim itu ada 3. Ya. Bebas murni atau prisprak, kedua onslaught, prisprak itu bebas murni tadi, onslaught pan alir perpolling itu terbukti tapi bukan merupakan pidana. Kalau yang pertama kedua ini terjadi, maka upaya hukumnya kasasi. Kita akan membantu jaksa membuat memori kasasi. Tetapi rasanya tidak mungkin. Yang ketiga adalah bersalah, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Ini pun ada 3 juga, hukum berat atau maksimum, hukum sedang, menengah, dan hukum ringan. Kalau sampai terjadi misalnya hukuman sedang atau ringan, maka kita akan minta jaksa untuk melakukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kemudian, kalau misalnya mengikuti tradisi di pengadilan, ada tradisi di pengadilan yaitu menghukum para terdakwa itu dikurangi 1/3 daripada tuntutan. Artinya untuk Ferdy Sambo karena tuntutannya seumur hidup maka dia tidak mungkin bisa dikurangi 1/3. Yang ada dia malah diberatkan karena dia polisinya polisi yaitu tertinggi itu Kadif Propam.
kemudian ditambah dengan faktor-faktor lain, maka dia akan diperberat. Maka kemungkinan dia akan hukuman maksimum. Demikian juga Putri. Putri ini sebagai trigger dan pemicu daripada persoalan ini, kemungkinan juga dia akan diperberat oleh hakim dari 8 tahun menjadi misalnya hukuman maksimum atau minimal seumur hidup. Nah, kemudian kepada yang lain bisa juga dia diperberat. Tetapi kalau mengikuti tradisi bisa juga dipotong 1/3, jadi sisanya 2/3, tinggal dihitung aja. Nah, untuk Barada Richard Eliezer memang walaupun dia yang mengeksekusi pertama kali atas perintah, tetapi kita jangan lupa pasal 48 KUH pidana yaitu daya paksa dan pasal 51 KUH pidana tentang relasi kuasa atau perintah jabatan. Kenapa di situ ada perintah jabatan? Karena Ferdy Sambo ketika memerintah itu dia memakai baju seragam Kadipropam, lengkap dengan pangkat-pangkatnya bintang 2 semua, dia memerintah. Tentu sebagai anak buah dengan pangkat terendah di kepolisian, namanya di perintah jenderal dia tidak ada pilihan. Harus ikut begitu Harus ya? ikut karena mereka ini kan di Brimob itu kan adalah kombatan atau paramiliter. Mereka tidak diajarkan untuk membantah perintah, tetapi harus patuh kepada perintah. Kita bandingkan misalnya para jenderal bintang 1 seperti Hendra Kurniawan dan lain-lain, demikian juga para kombes, terbukti tidak ada yang berani membantah perintahnya Ferdy Sambo. Apa mungkin Barada Richard Eliezer membantah perintah atau menolak perintah Ferdy Sambo sebagai Kadipropam, sedangkan jenderal bintang 1 dan para kombes saja tidak ada berani memerintah. Bahkan bukan cuma di bawah Ferdy Sambo saja diperintah, dari Subdit 4 Pidum Polda juga diperintah, dari Polda juga diperintah yaitu Wadir, Jerry Siagian dan kawan-kawan. Kemudian dari Polda juga diperintah, padahal itu bukan anak buahnya secara langsung, secara struktural bukan. Tetapi karena begitu besarnya power Kadipropam ini, hampir setara dengan Kapolri. Kapolri itu kan pimpinan seluruh Polda. Kadipropam juga. Kadipropam itu adalah memimpin seluruh Polda karena dia adalah polisinya polisi. Dia adalah ambasadornya, duta besarnya gitu loh. Dia yang berkewajiban menjaga moral Polri, tetapi dia sendiri yang merusak moral Polri itu dan merusak citra Polri. Maka wajar dia dihukum sangat berat dan atau seharusnya dituntut dengan maksimum begitu. Ditambah dengan istrinya lagi, yang dia diatur-atur istrinya untuk melakukan segala kejahatan itu kan begitu. Oke, nah kalau kita tadi berbicara mengenai terdakwa Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo. Ada 3 terdakwa lain Bang, ada Baradae atau Richard Eliezer, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Bagaimana kemudian? Untuk pembunuhan ada 5 betul, tetapi untuk obstruction of justice juga masih ada terdakwa lain. Betul, masih ada terdakwa lain. Kita yang berbicara mengenai nanti hari Kamis. Betul, hari Kamis, dan kita di sini berbicara mengenai pembunuhan begitu ya Pak ya, terdakwa di kasus pembunuhan. Tapi berarti untuk pembunuhan ini belum semua terungkap. Atau belum semua tersangka. Masih banyak yang berperan tukang somai, yang berperan tukang ojek, yang berperan menyalakan petasan, yang memberi komando dari pintu ke dalam. Dinyalakan dulu petasan di taman, itu kan yang di lapangan basket itu, kemudian begitu bunyi petasan dikomando ke dalam. Berarti nanti kemungkinan akan ada penambahan tersangka atau bagaimana Bang? Harusnya kalau Kabar Reskrim mendengarkan saya, harusnya dia bisa membuat laporan model A. Artinya ada temuan, ada pengembangan. Karena laporan model B yang saya laporkan kan sudah P21 dan sudah disidang, bahkan hari ini adalah puncaknya vonis. Tetapi penyidik juga sebenarnya bisa membuat laporan model A, artinya penyidik melakukan pengembangan. Ditemukanlah penjahat-penjahat lainnya, seperti misalnya Daden, Romer, kemudian para pembantu itu yang laki-laki, yang tukang somainya, tukang ojeknya, tukang petasannya. Itu kan ada peran mereka ini loh, yaitu pasal 56 membantu melakukan gitu loh. Jadi 340 KUH pidana junto 338 junto pasal 60. 560 maksudnya KUH pidana. Yaitu orang yang turut membantu melakukan. Artinya kan kenapa masyarakat mendengarnya itu bunyi petasan? Karena memang petasan dulu dibunyikan supaya saru kejadian itu baru ditembak di dalam. Petasan itu kan tidak tiba-tiba ada di tangan yang membunyikan petasan toh, atau yang menyalakan petasan. Itu kan dibeli dulu dari toko. Setelah dibeli baru dilatih dia bagaimana dia membunyikan petasan. Ada itu GR-nya, gladi resiknya. Kemudian yang tukang somai yang mondar-mandir di situ kalau kita lihat CCTV-nya itu. Walaupun memang penyidik memotong-motong CCTV itu tidak terungkap di dalam persidangan, tetapi kan di fakta CCTV itu kan ada. Gladi resik yang Abang bicarakan ini terjadinya kapan? Terjadinya seminggu sebelum pembunuhan itu, ketika Joshua dibawa ke Magelang, mereka GR di situ. Artinya terencana sangat matang. Makanya di dalam hari hanya itu
apa itu si Putri itu mahir dia menggunakan baju seksinya itu. Karena itu skenario awal adalah akibat dia pakai baju seksi, maka Joshua nafsu. Kan begitu konsep awalnya. Maka diperkosa oleh dia. Itulah yang diucapkan oleh Kapolres Jakarta Selatan, Karopemas maupun Kadif Humas Polri. Oh, karena Putri baru pulang, dia ganti baju, pakai baju seksi, Joshua nafsu diperkosa dengan cara diancam pakai tembakan, ditempel di ini, lalu diperkosa. Makanya dia kena 2 laporan Joshua almarhum ini kan. 338 junto pasal 53, yaitu 53 pasal percobaan. 338 itu pembunuhan. Jadi mencoba membunuh untuk melaksanakan 285, yaitu memperkosa. Kan begitu dalil awal mereka. Lalu saya patahkan semua. Karena saya patahkan argumentasi mereka itu, mereka berkonsultasi kepada Profesor Dr. Mompang L. Panggabean untuk menangkap saya. Karena saya dianggap melawan persekongkolan jahat mereka, kan begitu. Dia tidak tahu Profesor Dr. Mompang L. Panggabean itu adalah kerabat saya. Sehingga informasinya bocor. Ini yang saya sebut dengan keterlibatan ilahi atau Elohim. Artinya niat jahat mereka itu sampai ke saya. Karena istri daripada profesor ini juga sahabat istriku, teman kuliahnya Fakultas Hukum kan gitu. Jadi mereka ini tidak mau sadar aja. Sebenarnya semua perbuatan mereka itu sudah dilanjangi oleh Tuhan. Tetapi belum sadar-sadar. Makanya saya bilang karena dia tidak mau sadar dan bertobat, pantas diberikan hukuman yang maksimum begitu loh. Oke, jadi menurut Bang Kamarudin siapa yang kira-kira akan nantinya mendapatkan vonis lebih berat begitu menimbang faktor-faktor yang tadi sebelumnya Abang sebutkan, faktor-faktor memberatkan begitu diantaranya fakta yang tidak berkesesuaian dan lain sebagainya. Yang akan mendapatkan hukuman lebih berat daripada tuntutan pertama ya Putri Chandrawati, kemudian atau nenek Putri ya, kemudian apa namanya Ferdi Sambo, kemudian Kuat Ma'ruf dan Ricky Rijal. Tetapi yang akan diringankan adalah Barada Richard Eliezer. Dan saya minta kepada majelis hakim, kalau bisa dia karena dia masih muda dan dia adalah korban, walaupun dia pelaku ya, tapi dia bukan pelaku utama dan dia adalah justice kolaborator, maka idealnya dia di bawah 5 tahun atau 5 tahun ke bawah gitu. Oke, baik. Nah, kita berbicara mengenai terakhir Bang 3 terdakwa lain, di mana salah satunya adalah Barada Richard Eliezer begitu. Melihat proses beliau sebagai salah satu atau justice collaborator ya dalam kasus ini. Bagaimana Abang memandang posisinya Baradae dalam kasus ini? Baradae ini walaupun dia pelaku bukan karena keinginan dia. Artinya secara hukum dia tidak ada mens rea. Tidak ada willing and intent. Tidak ada evil mind. Tidak ada niat, tidak ada pikiran setan untuk membunuh dia. Bahkan dia berdoa. Dia berharap dengan dia berdoa otak setannya Ferdi Sambo itu berubah dari niat membunuh menjadi sadar kan begitu. Tetapi ini harus terjadi supaya terungkap kebusukan Ferdi Sambo dan kawan-kawan, supaya kita bisa merebut Polri dari tangan mafia kan begitu, supaya kita perbaiki Polri kita. Karena ini kan Polrinya kita, Polisi Republik Indonesia. Mungkin Tuhan punya kehendak lain, ini harus terjadi. Artinya Joshua ini harus jadi martir untuk memperbaiki bangsa dan negara ini. Maka sikap daripada Barada Richard Eliezer ini adalah sikap kepahlawanan. Sikap yang baik, punya mental attitude atau positif mental attitude. Sikap mental yang baik. Ini sikap yang patut dicontoh oleh pada generasi muda. Bahwa apabila melakukan kesalahan, harus menyadari kesalahan itu. Ada awareness before change, ada kesadaran lalu berubah atau sebelum berubah. Lalu setelah dia berubah, dia konsisten mempertahankan kebaikan dan kebenaran itu. Maka dia layak diganjar dengan hal-hal yang positif. Yaitu pertama dengan cara memberikan keringanan. Terbukti seluruh mak-mak. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai bahkan hingga ke luar negeri. Bahkan di Amerika Serikat. Mereka demonstrasi. Memvideo call saya mengatakan mereka tidak terima Barada Richard Eliezer dituntut terlalu berat. Demikian juga dari Belanda, dari Eropa dan sebagainya. Mereka mengatakan prihatin. Bahkan mereka menumpahkan kemarahannya itu kepada saya. Seolah-olah saya masih terlibat di dalam situ. Padahal saya sudah tidak terlibat lagi. Artinya ada keadilan juga dari keadilan masyarakat. Itu adalah keadilan atau hukum yang hidup di tengah masyarakat. Hakim juga wajib menggali itu, jaksa juga. Tidak boleh itu diabaikan. Ada juga sahabat pengadilan atau amicus curiae gitu ya. Artinya itu harus diperhatikan juga. Jadi menurut saya sikap Barada Richard Eliezer ini walaupun dia terlibat karena perintah jabatan dan karena daya paksa pasal 48 KUH pidana junto 51 itu, tetapi sikap dia yang positif itu harus dihargai. Jangan sampai nanti masyarakat berpikir begini, oh ternyata percuma
berkata jujur dan berterus terang. Karena ternyata hukumannya malah lebih berat daripada PC yang berbelit-belit dan banyak skenario. Jangan dong. Kita punya kewajiban moral menjaga bangsa ini. Kita harus memberikan apresiasi kepada orang yang jujur dan baik dan benar, begitu loh. Kira-kira begitu. Oke, baik. Berarti ada hal yang menarik tadi, amicus curiae, istilahnya sahabat pengadilan begitu Bang ya. Betul. Bagaimana kemudian posisi amicus curiae ini Abang lihat dalam kasus ini? Apakah sebagai sahabat pengadilan membantu memberikan insight atau pandangan kepada majelis hakim atau seperti apa? Tentu membantu, mereka ini kan membantu dalam hal memberi informasi apa yang adil, mengingatkan majelis hakim. Kemudian mendukung majelis hakim secara moralitas. Bahwa ini Barada ini betul dia pelaku, tapi bukan pelaku utama. Karena pelaku utama itu adalah PC dan siapa namanya? Ferdy Sambo. Ya. Dia hanyalah eksekutor yang tidak bisa memilih selain jadi eksekutor. Andai kata dia bisa memilih, pilih membunuh, dapat duit 1 miliar ditambah handphone, atau pilih tidak membunuh. Saya yakin dari lubuk hati saya paling dalam, pasti dia katakan, saya memilih tidak membunuh. Buktinya dia berdoa. Berdoa itu supaya melalukan pikiran jahat itu dari pikiran Ferdy Sambo. Tapi saya katakan tadi, mungkin saja doanya tidak sampai. Tetapi bisa juga doanya itu sudah sampai, tapi ini harus terjadi. Supaya ada perbaikan di negara, supaya kita sadar bahwa negara kita ini sekarang dikelola mafia. Melalui pengusaha-pengusaha dan melalui pemimpin-pemimpin lembaga. Sebagai contoh, Ferdy Sambo itu berapa sih gajinya? Ya. Lalu berapa banyak asetnya? Berapa banyak mobilnya yang berharga 4-5 miliar? Oke. Kan tinggal dihitung di garasinya. Berapa banyak propertinya, rumah sakitnya, rumahnya dan sebagainya. Itu dari mana? Baik, Bang. Kalau tadi kita berbicara tadi mengenai Richard Eliezer ya, selaku justice collaborator. Ada 2 terdakwa lagi dalam kasus ini, yaitu Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Kita ke Kuat Ma'ruf dulu. Bagaimana Abang melihat perannya Kuat Ma'ruf ini dalam kasus ini, Bang? Kuat Ma'ruf ini kan pertama dia paling senior di sana. Sudah bekerja 10 tahun lebih, bahkan ada yang bilang 15 tahun. Itu juga dulu saya yang bongkar, yang menelusuri atau memprofiling dia. Siapa dia? Bahkan dulu saya telusuri, dia ternyata 2 tahun sebelum pembunuhan itu dia libur. Dia baru masuk kerja di situ. Artinya dari segi lamanya dia bekerja, tentu perkataan dia didengar oleh PC maupun oleh Ferdy Sambo. Dan dia juga dianggap salah satu provokator, yaitu yang mengejar Joshua pakai pisau. Nah, dia adalah orang yang setia, yang loyal, walaupun dia sipil. Kemudian dia adalah penikmat keuntungan. Artinya banyak dia dibantu oleh Ferdy Sambo maupun Putri. Bahkan Joshua pun pernah sesuai pengakuan dia dibayar anak sekolahnya, dibayar uang sekolahnya, kan begitu. Ya. Artinya orang-orang penikmat keuntungan ini biasanya itu setia. Karena dibarengi lagi dengan janji bahwa dia akan diberi 500 juta apabila dia tetap konsisten. Berbeda dengan Barada Richard Eliezer. Dia memilih meninggalkan 1 miliar itu, janji itu, walaupun sudah diterima handphone itu. Tetapi di situ ada campur tangan Tuhan. Ketika Putri menawarkan uang dan handphone itu, dia memakai gelang yang selalu dipakai ke pengadilan. Dan ketika itu Barada Richard Eliezer sedang video call dengan kekasihnya. Oke. Kekasihnya itu sudah ketemu saya. Kemudian tangan daripada PC ini dipotret. Makanya ketangkap itu gelangnya. Dan gelang itu selalu dipakai pengadilan. Itu makanya Roni Talapesi menanyakan tentang gelang itu. Yang dipakainya itu sudah berapa lama dipakai. Dan dibenarkan. Dan ternyata sudah dipakai jauh sebelum peristiwa memberikan hadiah itu. Maka diberikanlah bukti bahwa ketika dia pegang itu uang, kelihatan gelangnya. Nah, dia tidak bisa menghindar lagi, kan begitu. Jadi itu salah satu campur tangan Tuhan juga itu. Jadi maksud saya di sini, Kuat Ma'ruf ini adalah yang kuat pendiriannya dan komitmen dengan janjinya. Lebih kuat daripada anggota-anggota ajudan itu. Gitu. Oke, baik. Nah, terakhir ini Ricky Rizal, Bang. Gimana? Kalau Ricky Rizal ini, dia latar belakangnya kan polisi penegak hukum. Berbeda dengan Barada Richard Eliezer. Barada Richard Eliezer itu dari resimen Polri, dari Kesatuan Brimob atau paramiliter. Sedangkan kalau Ricky Rizal, pertama dia sudah senior.
pangkatnya pun sudah bribka, artinya dia sudah 10 tahun lebih kerja di kepolisian. Ya. Latar belakangnya penegak hukum di lalu lintas, sudah mengerti tentang pasal-pasal walaupun tidak semua pasal. Minimal pasal-pasal pelanggaran hukum tentang pelanggaran lalu lintas dia sudah tahu. Makanya dia penegak hukum di bidang lalu lintas. Artinya dia sudah bisa menyadari mana yang jahat, mana yang baik. Tetapi dia informasinya menolak untuk membunuh, lalu mengorbankan Barada Richard Eliezer. Tetapi menerima hadiahnya, yaitu berupa handphone dan janji 500 juta. Kemudian dia tugasnya itu kan di Magelang, tapi dia datang ke Jakarta. Artinya dia sudah mengetahui bahwa akan ada pembunuhan. Bahkan di mobil pun dia berencana membunuh Joshua dengan rencana menabrakkan mobil ke mobil samping di sebelah kiri. Tetapi karena dia ragu, dia pun bisa celaka, diurungkan. Artinya dia dari awal sudah tahu sejak di Magelang akan ada pembunuhan terencana. Makanya dia lucuti senjatanya Joshua. Padahal Joshua adalah korban yang mau dibunuh atau dibantai oleh Kuat Ma'ruf. Kemudian di Saguling, dia juga sudah tahu tentang rencana pembunuhan itu. Yaitu di Saguling. Tetapi dia tidak berusaha menelepon polisi. Misalnya Polsek, Polres, atau menelepon Kapolri, misalnya Tajudan Kapolri, untuk menghalangi rencana pembunuhan itu. Tetapi dia malah bersekongkol menyuruh Barada Richard supaya naik ke lantai 3 untuk menemui Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo. Sehingga keluguan daripada atau kepolosan daripada Barada Richard Eliezer terperangkap di situ. Dia diberi amunisi dan senjata jiloknya diisi dengan peluru yang penuh, 17 peluru. Dan dia ditawari untuk membunuh dengan disertai hadiah. Padahal Ricky Rizal itu kan sebetulnya bisa dia dengan kepiawaian dia misalnya menghubungi siapa, entah Kapolres, Kapolda, entah Kapolri atau Wakapolri untuk menggagalkan pembunuhan itu. Tetapi dia tidak melakukan itu. Malahan dia disuruh mencuri pun tanggal 11 Juli 2022 dia masih mau mencuri uang Joshua sebanyak 200 juta, yaitu 100. Dipindahkan uang almarhum, orangnya sudah mati masih dicuri uangnya. Ya. Ini kan pencurian dengan kekerasan. Dia kan menyadari itu suatu kesalahan. Kok mencuri uang orang mati dengan menguasai handphone dan laptopnya? Ketika pertama kali saya buka itu, banyak orang menganggap saya itu berhalusinasi. Karena orang tidak tahu bagaimana kepiawaian saya dan teman-teman mencari data itu. Bahkan saya menghadap kabar reskrim. Saya katakan ini uang Joshua hilang loh Pak. Tanggal 11 Juli sebanyak 200 juta. Ada buktinya waktu itu abang bawa juga atau seperti apa? Saya kan banyak teman saya, intelijen saya. Maka kabar reskrim merespon dengan cara memanggil Dirtipidum Polri dan Dirtipitexus. Waktu itu masih Andrian sama Wahyu. Saya paparkan di hadapan 3 jenderal itu bahwa handphone almarhum hilang. Kemudian laptop almarhum hilang. Uangnya pun hilang. Baik. Ya, baik. Awalnya mereka tidak percaya, tapi pada akhirnya kan terungkap dan di pengadilan sudah terungkap. Baik, kita tahan sebentar Bang Siap. Kamarudin, nanti kita akan lanjutkan. Kita akan segera terhubung dengan ibunda dari almarhum Brigadir Yosua. Kita akan melihat konferensi atau keterangan persnya. Biarkan nanti proses hukum yang berjalan buat dari hakim kepada Barada E. Kami sebagai keluarga menyerahkan proses hukum ini kepada Bapak Hakim yang mulia. Biarlah proses hukum yang berjalan, kami sebagai keluarga hanya mendoakan semoga Barada E benar-benar bertobat dan sadar akan perbuatan kesalahannya. Ini sidang vonis dan ini terakhir kali mungkin Ibu di ruang sidang bertemu Ferdy Sambo. Apakah ada nanti tulisan dari keluarga langsung yang diucapkan kepada Ferdy Sambo? Enggak, dalam agendanya nggak ada itu. Tidak, secara langsung. Kita lihat nanti apakah dia bertobat atau tidak. Kalau tidak bertobat, tidak ada yang perlu dibicarakan. Melihat dari hati nurani dia nanti di sana di dalam persidangan. Ibu, apabila nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, apa respon Ibu nanti ke depannya? Kami berserah kepada Tuhan karena kita umat manusia adalah ciptaan Tuhan. Tuhanlah Mahkamah Agung dan Hakim yang paling tinggi. Kami berserah kepada Tuhan karena ada hukum dunia dan hukum akhirat. Jadi akan dikawal terus ya Bu ya? Iya, kami terus. Kami yang masih bantu kawal ya. Oke, makasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Ya baik itu Pak. Ya, itu dia tadi kita ikuti bersama keterangan pers yang disampaikan oleh ibunda dari Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, di mana
Rosti Simanjuntak berkata bahwa memasrahkan semuanya terhadap majelis hakim dan sembari berdoa semoga keadilan bisa terungkap dalam kasus ini. Kita akan bahas sedikit Bang mengenai tanggapan dari Ibunda Brigadir Yosua tadi menyebutkan bahwa akan mengikuti apa yang nanti diputuskan oleh majelis hakim sebagai vonis bagi 2 terdakwa hari ini. Bagaimana kemudian Bang Kamarudin melihatnya? Keterangan yang disampaikan oleh Ibu Rosti Simanjuntak tadi. Betul, memang saya juga memesan begitu. Kita ini kan orang beriman. Kita percaya bahwa setelah penghakiman di dunia, masih ada penghakiman nanti di akhirat. Dan kita percaya bahwa hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia. Makanya putusan pengadilan selalu diawali dengan irah-irah yang menyatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya hakim adalah wakil Tuhan. Ya. Itu sebabnya hakim dipanggil yang mulia. Ya. Karena yang berhak dipanggil yang mulia itu adalah Tuhan. Atau Elohim ya. Kemudian raja atau para pemimpin negara. Tetapi hakim di dalam segala persidangan dia dipanggil yang mulia. Harapannya supaya hakim ini perbuatan dan sikapnya juga mulia. Walaupun banyak hakim yang mencemarkan diri menerima gratifikasi misalnya. Atau mencemarkan kemuliaannya atau kekudusannya. Tetapi hakim itu dianggap tahu hukum. Disebut dengan asas ius curia nobis. Hakim dianggap tahu hukum. Sekalipun dia tidak tahu. Tapi undang-undang mengatakan hakim dianggap tahu hukum. Kemudian putusan hakim itu juga disebut dengan res judicata habetur. Artinya putusan hakim itu dianggap benar. Dan wajib diterima oleh masyarakat khususnya para pihak. Karena dianggap itu benar. Ya. Dan apabila dianggap tidak benar, kalau masih ada upaya hukum boleh banding atau kasasi bahkan PK, kan begitu. Itulah yang disediakan. Jadi karena putusan hakim dianggap benar, maka menurut saya adalah wajar bila Ibunda Joshua menyerahkan segala sesuatunya kepada majelis hakim. Dan sekiranya misalnya putusannya andaikan ya ada putusan yang terburuk, masih ada salurannya yaitu banding atau kasasi begitu kira-kira sampai PK. Baik. Berarti kita sama-sama ikuti ya Bang apa yang kemudian menjadi kita berpositif thinking, kita serahkan dan kita doakan majelis hakimnya supaya Elohim menyentuh hati dan pikirannya dan bisa memberi rasa keadilan. Memang ini suka atau tidak ini adalah perkara politik tingkat tinggi. Kenapa perkara politik tingkat tinggi? Karena ada di sini yang terganggu hubungan antar lembaga. Contoh hubungan antar lembaga kepolisian dengan kejaksaan dan pengadilan. Itu sebabnya perkara pra-peradilan selalu ditolak oleh hakim bukan karena perkaranya tidak benar, tapi karena mereka menjaga hubungan antar lembaga. Jadi suka atau tidak suka mendengarnya, sebenarnya pengadilan itu juga berpolitik, yaitu politik hubungan antar lembaga. Apalagi pimpinan daripada hakim ini kan adalah juga politisi, yaitu Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung itu khususnya ketuanya dan sama hakim agungnya juga dipilih oleh Presiden dan DPR. Bahkan di fit and proper test di Komisi 3. Jadi inilah bentuk politik. Jadi artinya sekalipun hakim pada pengadilan negeri dan tingkat banding itu adalah berdasarkan karir, tetapi suka atau tidak suka mendengarnya, sebenarnya hakim ini juga berpolitik. Terbukti Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Agung adalah produk politik daripada fit proper test Komisi 3. Ya, baik, kita berarti nantikan berharap yang terbaik untuk vonis hari ini. Terima kasih Bang Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir Yosua sudah bergabung hari ini bersama kami. Tuhan berkati ya.